Video ini menampilkan perjalanan saya dalam mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak melalui penerapan sistem e-tracking surat di Kecamatan Kapuas Barat. Sebelum adanya sistem e-tracking, masyarakat kesulitan mengetahui status surat mereka. Proses pengecekan masih manual, dan harus datang langsung untuk menanyakan status surat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengecek status surat secara mandiri kapan saja, tanpa harus datang ke kantor. Ini merupakan wujud nyata penerapan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Kegiatan konsultasi dengan mentor dimulai dari membuat janji pertemuan. Selanjutnya, penulis mengonsultasikan rancangan aktualisasi yang telah disusun. Dari proses ini diperoleh berbagai masukan dan arahan untuk penyempurnaan rancangan. Tahap berikutnya adalah melapor sekaligus meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi di Kecamatan Kapuas Barat. Kemudian, penulis melaksanakan pertemuan langsung dengan mentor guna memperkuat pemahaman bersama dan menyepakati langkah-langkah aktualisasi. Sebagai penutup, penulis menyampaikan serta mengonsultasikan kegiatan habituasi. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi kebutuhan, di mana penulis berusaha mengumpulkan informasi secara teliti dan jujur serta menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Tahap berikutnya adalah menyusun rancangan desain dengan mengikuti arahan mentor, serta menampilkan kreativitas dalam penyusunan desain. Selanjutnya, penulis melakukan revisi rancangan desain dengan memperhatikan masukan dari rekan kerja dan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Tahap akhir adalah penyelesaian desain sesuai jadwal, dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan dimulai dengan identifikasi fitur dasar sistem e-tracking, yaitu status berkas diterima, diproses, selesai, dan diambil. Selanjutnya, penulis membuat flow sederhana untuk menggambarkan perjalanan berkas dari input hingga output yang dapat diakses masyarakat. Tahap berikutnya adalah membangun versi awal sistem, prototipe, berdasarkan alur yang telah disusun. Tahap terakhir adalah melakukan simulasi sistem bersama pegawai kecamatan. Simulasi ini bertujuan memastikan alur berjalan sesuai rencana dan menerima masukan untuk perbaikan. Kegiatan pembuatan panduan dimulai dengan mencatat informasi kebutuhan panduan secara teliti dan jujur. Selanjutnya, penulis menyusun draft panduan penggunaan sistem dengan profesional. Tahap berikutnya adalah melakukan review dan uji coba panduan dengan melibatkan mentor dan rekan kerja. Tahap terakhir adalah finalisasi panduan sebagai acuan resmi dalam penggunaan sistem e-tracking. Kegiatan pelatihan dimulai dengan pendataan peserta pelatihan. Selanjutnya, penulis menyusun jadwal dan tempat pelatihan melalui koordinasi dengan rekan kerja agar kegiatan dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan masyarakat. Pada tahap berikutnya, penulis melaksanakan simulasi penggunaan sistem e-tracking, mulai dari input berkas hingga pengecekan status, serta mencatat hasil untuk perbaikan. Kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab mengenai kendala yang mungkin dihadapi. Tahap terakhir adalah uji coba langsung oleh peserta pelatihan. Kegiatan sosialisasi melalui X-Banner diawali dengan menyusun konsep desain banner yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, draft diajukan kepada mentor untuk mendapat masukan. Setelah itu, penulis menyusun informasi inti mengenai alur penggunaan sistem e-tracking dengan bahasa jelas agar mudah dimengerti masyarakat. Desain kemudian difinalisasi dan dicetak tepat waktu, memperlihatkan sikap akuntabel. Banner dipasang bersama rekan kerja di ruang tunggu kecamatan. Penulis juga memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat dengan ramah dan komunikatif. Pada tahap monitoring dan evaluasi sistem e-tracking, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data penggunaan sistem melalui catatan internal, laporan pegawai, serta umpan balik dari masyarakat. Selanjutnya, penulis melakukan diskusi internal bersama pegawai kecamatan untuk membahas kendala teknis maupun non-teknis yang muncul. Hasil dari monitoring dan diskusi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis, jujur, dan tepat waktu, sesuai arahan mentor. Tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
Kegiatan konsultasi laporan aktualisasi dimulai dengan menyusun laporan aktualisasi berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan, kemudian divalidasi bersama rekan kerja. Laporan awal selanjutnya dikonsultasikan kepada mentor dan coach dengan sikap sopan dan penuh hormat. Masukan dari mentor dan coach ditindaklanjuti melalui revisi laporan yang sistematis, rapi, dan tepat waktu. Setelah itu, laporan final disampaikan kepada penyelenggara dengan menjaga integritas isi laporan, menyesuaikan format dengan standar panitia, serta tetap profesional dalam setiap langkahnya. Perubahan ini membawa dampak nyata. Dari pelayanan manual menjadi digital, dari keterlambatan menjadi ketepatan, dan dari ketidaktahuan menjadi transparansi. Terima kasih kepada mentor, coach, dan seluruh rekan kerja yang telah mendukung proses aktualisasi ini. Mari terus berinovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.